warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih sudah join ke ruang Zoom ini. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu akan melihat kalian sudah masuk ke ruang GC Classroom atau belum ya. Baik, kalian semua sudah masuk ke ruang GC Classroom. Sebelum kita mengawali pertemuan ini, Ibu akan meminta tolong kepada kalian untuk mengisi tugas yang apersepsi. Kalian bisa membukanya di GC Classroom kalian masing-masing. Silahkan anak-anak kalian mengisi apersepsi. Bahasa Indonesia. Dan ada 14 siswa mengisi Bahasa Indonesia dan IPS. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Di Google Classroom, Ibu juga sudah memberikan materi tema 9 ini. Akan Ibu buka ya. Akan Ibu bacakan dan kalian simak baik-baik. Materi kali ini yaitu materi kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Keteraturan yang menakjubkan. Tujuan pembelajaran, pertama, setelah membaca teks tersebut, siswa dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. 2. Siswa dapat menjelaskan sistem tata surya melalui kegiatan. 3. Dengan bermain peran, siswa dapat membantu sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. Keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya. Dan kelima, dalam membaca sebuah karangan fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Selanjutnya, pada materi IPA, kita memakai KD 3.7 dan 4.7. Materi IPA-nya yaitu mengenal galaksi dan sistem tata surya. Galaksi merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasi masing-masing. Bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Tata surya yang kita tinggali ini berpusat di matahari. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan planet-planet atau benda langit lainnya. Ini adalah gambar sistem tata surya. Dan ini adalah gambar galaksi. Untuk materi bahasa Indonesia, kita memakai KD 3.9 dan 4.9. Materi ini yaitu menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, mencermati kemunculan tokoh di dalam teks. Ketiga, cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam teks. Dan keempat, yaitu tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Materi kita pada pembelajaran ini hanya 2 itu saja. Setelah pembahasan materi, mari kita mengerjakan tugas kuis pertama. Teman-teman bisa mengerjakannya. Oh ya, siapa yang mau share screen ya? Saya bisa, Bu. Oke, silahkan share screen.
Apakah sudah bisa dikerjakan, Bu? Ya, silakan kalian mengerjakan ya. Ayo yang lain, apakah sudah mengerjakan? Apakah ada yang dapat melihat papan peringkatnya? Baik, untuk peringkat pertama ada Mbak Rizka, peringkat kedua ada Mbak Putri, peringkat ketiga ada Mbak Sofi, peringkat keempat ada Denada, dan peringkat kelima ada Mbak Tashi. Baik teman-teman, setelah kita mengerjakan kuis ini, mari kita mengerjakan tugas kelompok. Sebelum memulai tugas kelompok, saya akan memecah kelompoknya. Saya akan mengundi kelompok dengan menggunakan aplikasi ini. Kelompoknya saya bagi menjadi dua. Ada dua kelompok ya, mari kita putar dulu. Untuk kelompok satu beranggotakan Mbak Sofi. Untuk kelompok dua beranggotakan Mbak Rizka. Kelompok satu Mbak Tashi. Kelompok dua Mbak Fadila. Kelompok satu Mbak Dinada. Dan kelompok dua Mbak Putri. Jadi di kelompok satu ada Mbak Sofi, Mbak Dinada, dan Mbak Tashi. Sedangkan di kelompok dua ada Mbak Rizka, Mbak Fadila, dan Mbak Putri. Setelah itu kalian bisa dapat membuka Google dokumen yang ada di Google Classroom dan menjawab soal yang sudah saya berikan. Ayo silakan dikerjakan anak-anak.
Soal nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang karangan fiksi? Jawaban dari kelompok 1 yaitu karangan fiksi adalah karangan yang berisi sebuah cerita khayalan dari si penulis sehingga karangan fiksi itu tidak nyata. Sedangkan dari kelompok 2, karangan fiksi adalah gagasan hasil buah pikir seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca dan dapat dimengerti oleh orang lain. Dari kedua jawaban tersebut sudah benar. Untuk soal kedua yaitu jelaskan pengertian dari cerita fiksi. Punya kelompok 1 yaitu cerita yang dibuat atau ditulis dari hasil karangan atau khayalan yang tidak nyata. Sedangkan milik kelompok 2, cerita yang ditulis berdasarkan khayalan atau ditulis tidak berdasarkan khayalan. Jawabannya juga sudah benar. Untuk soal nomor 3, tokoh yang memiliki satu sifat tertentu dan biasanya bersifat monoton dinamakan. Milik kelompok 1 jawabannya adalah tokoh sederhana dan milik kelompok 2 yaitu tokoh sederhana. Jawabannya juga sudah benar. Jadi dua kelompok ini jawabannya benar semua. Setelah mengerjakan tugas kelompok, kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal LKPD. Apakah ada yang dapat share screen? Saya, Bu. Baik, silakan share screen, Mbak. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak Rizka. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Untuk teman-teman yang lain, apakah sudah selesai? Baik, ini dia untuk nilai LKPD. Ada Mbak Rizka dengan nilai 8,3, Mbak Sofi dengan nilai 8,3, Mbak Fadila dengan nilai 8,9, Mbak Dinada dengan nilai 6,7, Mbak Tashi dengan nilai 7,8, dan Mbak Putri dengan nilai 7,8. Setelah kalian mengerjakan tugas LKPD ini, Ibu minta kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ada di Google Classroom. Untuk kode gamenya ini ya, silahkan disalin dulu. Kalau sudah, kita mulai. Kita mulai ya untuk kuisnya.
Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan. Halo teman-teman, apakah sudah bisa dikerjakan? Halo, halo. Baik, untuk skor kuisis ranking pertama ada Mbak Rizka, kedua Putri, ketiga Mbak Denada, keempat Mbak Tasyi, kelima Mbak Fadila, dan keenam Mbak Sofi. Baik, anak-anak, cukup sekian pembelajaran atau pemahaman materi hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau kesalahan yang lain, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.